Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pembicaraan kita masih melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu tentang Yerusalem. Kalau di dalam pertemuan yang lalu kita sudah membagi dua periode, yaitu periode sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu artinya periode sebelum Nabi Isa lahir. Dan periode Masehi itu artinya setelah Nabi Isa lahir. Pertemuan kemarin sudah sampai kepada periode Masehi, yaitu ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin atau Khalifah yang kedua. Nama Ursalim yang kemudian menjadi Yerusalem itu artinya kota yang damai. Tapi realitanya kota Yerusalem itu 2 kali dihancur leburkan sampai tidak ada bangunan sama sekali, yaitu ketika sebelum Masehi tahun 589-an atau tahun 500-an sebelum Masehi, ketika Yerusalem dihancur leburkan oleh Kaisar Nebukadnezar, yaitu Kaisar Babilonia. Dan yang kedua dihancurkan sampai tidak ada bangunan di sana pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus yang diperintah oleh Kaisar Romawi. 2 kali hancur lebur, nggak ada bangunan. 23 kali kota itu dikepung. 55 kali kota itu diserang. Dan 44 kali berganti pimpinan. Jadi ganti presiden, ganti kaisar dari berbagai, mulai Nebukadnezar, Romawi, Sirus, Persia dan lain sebagainya. 44 kali. Dan hari ini kita mendengar di sana juga sedang ribut juga. Jadi betapa hebatnya orang-orang yang ada di Palestina atau di Yerusalem itu di dalam mengalami sebuah ujian kehidupan. Kita bersyukur di sini bisa tenang, damai, ketawa ketiwi, makan tenang, tidur tenang, belajar tenang. Di sana itu tidak bisa sampai hari ini, ribuan tahun. Jadi kita awali pertemuan ini pada periode setelah Masehi, yaitu ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin atau menjadi Khalifah yang kedua. Jadi tatkala Yerusalem itu sudah dikepung oleh tentara Islam, penguasa Yerusalem yaitu Patriark Sobronius yang memegang kunci kota, dia mengatakan, saya akan menyerah dan kunci kota ini akan saya berikan kepada orang Islam bila yang menerima kunci ini adalah Umar bin Khattab. Mendengar berita itu, Umar dari Madinah datang ke Yerusalem. Seperti kita ketahui, Umar itu orang yang sangat sederhana dan zuhud. Walaupun dia itu seorang Amirul Mukminin dan bahkan menang perang, dia datang ke Madinah itu tidak dikawal banyak orang. Dia cuma dikawal seorang pembantunya saja. Dan naik seekor keledai. Coba. Ini presiden loh. Khalifah, Amirul Mukminin dan menang perang. Tapi sangat sederhana, dia jalan dari Madinah ke Yerusalem itu naik seekor keledai dengan ditemani seorang. Perjanjiannya adalah sekian kilometer yang naik keledai saya, maksudnya Umar bin Khattab. Sekian kilometer nanti pembantunya. Jadi keledai itu gantian, bukan membawa 2 keledai, tapi 1 keledai bergantian.
Sampai di pintu gerbangnya Yerusalem, Umar itu gilirannya menuntun keledai. Jadi yang naik keledai siapa? Pembantunya. Penguasa Yerusalem, Patriark Sopronius, melihat di pintu gerbang ketika yang naik keledai itulah dikiranya Umar bin Khattab. Di mana-mana kalau pemimpin, guru, ustadz atau apa itu kan lebih diistimewakan daripada yang muridnya. Tapi Umar tidak begitu. Jadi ketika Suprianus Patriark Yerusalem itu menyambut kedatangan Amirul Mukminin ini, dia keliru. Dikira yang naik keledai itulah Umar. Padahal waktu itu giliran Umar sedang nuntun. Jadi diberitahu, keliru kamu. Yang Umar itu yang ini, yang nuntun. Itu terkejut Suprianus. Melihat kesederhanaannya Umar bin Khattab. Lalu dibawalah dia masuk ke kota Yerusalem. Jadi kalau kita pakai foto-foto, Umar dibawa ke masuk kota Yerusalem ini. Masuk kota. Karena kotanya kan dikelilingi tembok. Sampai di dalam kota, pertanyaan Umar yang pertama adalah, di mana bekas Haikal Sulaiman, Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Haikal Sulaiman, Solomon Temple atau Kuil Sulaiman itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Ketika bersusah payah Umar mencari, karena dibohongi terus oleh Suprianus yang ini katanya, karena dia takut dimarahi Umar. Tapi Umar dengan kecerdasan, enggak, bukan ini, cari yang lain. Sampai temu suatu tempat yang Umar mengatakan ini tempat itu. Umar terkejut. Kenapa? Karena tempat itu ternyata dijadikan tempat sampah. Jadi itu ceritanya kalau mundur, Raja Herodes yang Romawi yang kemudian setelah masuk Islam, ibunya itu namanya Helena, sangat terpukau dengan artefak-artefak peninggalan Nabi Isa. Sehingga konon ceritanya dia menemukan salib yang dipakai Isa ketika disalib. Itu menurut versi kepercayaan teman-teman Nasrani. Konon ketika kayu salib itu ditemukan oleh ibunya Herodes, yaitu Helena, kayu salib itu ada di tempat sampah. Jadi karena Helena itu marah, ingin balas dendam kepada orang Yahudi, maka sejak itu tempat sucinya orang Yahudi itu dijadikan tempat sampah. Ketika Umar bin Khattab mengetahui ini tempatnya, langsung dibersihkan. Maka kelihatanlah batu yang dianggap fondasi dari Kuil Sulaiman itu. Inilah yang dibersihkan oleh Umar bin Khattab. Artinya ketika Umar tahun 637 Masehi datang ke Yerusalem itu, di sini tuh tidak ada bangunan. Terbukti bahwa batu itu ketutupan sampah. Lalu saya lanjutkan dulu supaya nanti tidak terpotong hebatnya Umar ketika masuk Yerusalem ini. Yang pertama, dia menemukan batu yang diperkirakan fondasinya Kuil Sulaiman atau The Solomon Temple. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah, kok saya dari tadi tidak melihat orang Yahudi? Di mana orang Yahudi? Dia bertanya kepada Patriark Sopronius yang Kristen atau Nasrani itu. Si Patriark menjawab, sudah lama. Sejak orang Romawi berkuasa, artinya orang Nasrani berkuasa di Yerusalem,
orang Yahudi tidak boleh masuk kota Yerusalem. Nah, Umar nggak bisa begitu. Ini kota 3 agama. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam boleh tinggal di sini. Umar itu tidak hanya sekedar berkata-kata, tapi Umar juga membuat kapling-kapling. Ini kalau Umar sudah mikir, ini kalau ditinggal. Jadi inilah peta kota tua Yerusalem. Yang dari sini nih ya. Ini adalah peta kota tua Yerusalem. Ya, peta kota tua Yerusalem. Yang kota ini disebut Haram Asy-Syarif oleh orang Islam. Yang kotak kecil ini. Lalu Umar bin Khattab mengkapling-kapling. Bagian dari sini ke sini, ini kaplingnya atau tempat pemukiman orang Yahudi. Dari sini ke sini, ini adalah kaplingnya orang Kristen Armenia. Yang sebelah atasnya lagi itu adalah kaplingnya orang Kristen yang lain. Jadi waktu itu Kristen di Yerusalem itu ada 2 aliran, Armenia dan Kristen. Dia dapat 2 kapling. Lah sisanya itu kapling orang Islam. Jadi di dalam Dome of ini Haram Asy-Syarif itulah ada kubah Sukro itu yang dihiasi kubah emas. Jadi Umar bin Khattab tidak hanya sekedar bertanya dan boleh kalau gitu langsung dibagi kaplingnya. Karena Umar tahu ini nanti kalau nggak dibagi sekarang nanti ribut lagi ini ketika saya kembali ke Madinah. Yang kedua itu yang dilakukan Umar. Yang ketiga, saat hendak sholat, itu dulu gereja yang paling besar itu di daerah sini. Namanya Gereja Makam Kudus di daerah ini. Jadi Umar waktu omong-omongan itu ada di sini. Ketika itu menjelang melaksanakan sholat bisa duhur, bisa asar, si pendeta Patriark Sopronius itu mempersilahkan Umar untuk sembahyang di dalam gereja Makam Kudus itu. Tapi Umar tidak mau. Kenapa Umar tidak mau? Karena Umar takut kalau dia sholat di dalam gereja, begitu dia pulang ke Madinah, orang Islam yang ada di Palestina itu atau di Yerusalem itu menganggap ini gereja sudah jadi masjid. Maka orang Kristen akan diusir, gerejanya diubah jadi masjid. Itu yang ditakutkan Umar bin Khattab. Jadi Umar tidak mau sholat di dalam gereja itu bukan karena dilarang syariah agama, bukan. Tapi Umar takut umatnya ini loh, banyak yang salah paham. Jadi melihat loh, Umar kok di situ sembahyang, oh, ini masjid sekarang harus jadi masjid gereja ini. Nah, Umar takut itu, enggak. Akhirnya Umar keluar. Jadi ini gerejanya Umar keluar. Jadi Umar itu di pelataran gereja begitu dia sholat. Selesai sholat, Umar itu mengatakan begini, karena kebiasaan orang Islam itu kalau ada tempat bersejarah itu bukan dibangun patung, tapi dibuat masjid. Nah, itu perbedaannya. Kalau orang Romawi itu tempat bersejarah ada tugu, ada patung dan lain sebagainya, tapi orang Islam itu bangun masjid. Lalu Umar mengatakan begini, nanti kalau tempat aku sholat ini dibangun masjid, maka masjidnya tidak boleh tinggi daripada gerejanya. Coba, toleransi yang dilakukan Umar itu begitu tinggi.
Jadi jangan mentang-mentang orang Islam yang menang terus semuanya gereja dijadikan masjid. Sudah berapa tadi? 1, Umar membersihkan batu, diperkirakan fondasinya Haikal Sulaiman. 2, dia memperkenankan orang Yahudi dan Nasrani boleh tinggal di kota Yerusalem. Yang ketiga, ketika dia sholat di dalam gereja dia tidak mau. Kenapa Umar tidak mau? Ayo, kenapa Umar tidak mau sholat dalam gereja? Dengar? Apa toh? Kenapa Umar tidak mau dalam masjid? Gereja. Jadi bukan berarti kita dilarang sembahyang di gereja, bukan. Bener. Karena takut nanti disita oleh orang Islam, dianggap ini sudah menjadi masjid. Sudah berapa tadi? 3 ya? 1 tentang batu, 2 dia tanya orang Yahudi Nasrani dan Islam boleh bermukim, 3 dia tidak mau sembahyang di dalam gereja, 4 ketika Umar itu mau sholat ada sahabat. Kalau sahabat itu agamanya apa? Kalau disebut sahabat itu agamanya apa? Islam. Jadi ada sahabat itu karena posisi Umar ada di sini, itu menyarankan, ini kan batu tadi, tempat lokasi batu yang ditemukan tadi kan, itu Umar disarankan untuk sholatnya di sebelah sini. Supaya apa? Selain menghadap Ka'bah itu arahnya sana, selain menghadap Ka'bah dia juga menghadap batu. Umar tidak mau juga. Kenapa? Karena Umar takut kalau begitu dia sembahyang seakan-akan menghadap 2 kiblat, itu nanti jadi masalah juga kan? Karena kiblatnya orang Islam itu sudah diubah dengan turunnya surat apa kemarin itu? Surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 44. Allah mengubah, jadi dulu sekitar 17-18 bulan Nabi dan sahabat-sahabat itu kalau sholat menghadap ke sini, Palestina, Yerusalem. Tapi begitu turun surat Al-Baqarah 144, kalau posisinya di Medina itu bisa begini. Jadi nanti kalau kamu ke Medina itu ada masjid kiblatain, masjid 2 kiblat. Jadi kalau ini masjidnya misalnya, Ka'bah kan sekarang menghadap ke sana. Jadi waktu Nabi dan sahabat sebelum ayat 144 Al-Baqarah itu turun, menghadapnya ke sana karena arah Yerusalem itu arah ke sana. Kalau posisinya di Madinah ya. 2 rakaat menghadap sana, turun ayat 144 Baqarah, Nabi berputar menghadap ke sana. Jadi 2 rakaat menghadap sana, Palestina, Yerusalem, 2 rakaat menghadap Ka'bah. Sejak itulah orang Islam sampai hari ini sholat menghadap Ka'bah. Zaman Umar tahun 637 Masehi itu, dia kalau sholatnya di sebelah sini, dia itu selain menghadap Ka'bah juga menghadap batu. Umar tidak mau, sehingga Umar sholatnya di sini langsung menghadap ke Ka'bah. Itu nanti ada yang disebut Masjid Umar, dan betul setelah Umar itu kembali ke Madinah, tempat yang dipakai untuk sholat Umar itu dijadikan masjid. Sudah berapa ini tadi? 4. Apa yang kelima? Pertama tadi adalah tanya fondasi Haikal Sulaiman. Kedua, Umar tanya di mana orang Yahudi. Akhirnya dibuat kapling-kapling Yahudi, Nasrani, Islam boleh tinggal di Yerusalem. Yang ketiga, Umar menolak sholat di dalam gereja karena takut nanti gereja dipakai menjadi masjid. Yang keempat, arah kiblat Umar tidak mau seakan-akan kalau dia itu di belakang batu, seakan-akan menghadap 2 kiblat. Itu yang keempat. Yang kelima, itu tadi, kalau tempatku ini nanti dijadikan masjid, maka masjidnya tidak boleh lebih tinggi dari gereja.
waktu Nabi Isra Mi'raj dengan Umar ke Yerusalem itu duluan mana? Nabi Isra Mi'raj dulu mana? Dulu Nabi Isra Mi'raj. Karena Nabi Isra Mi'raj tahun 620 Masehi, Umar masuk Palestina tahun 637 Masehi. Jadi duluan Nabi Isra Mi'raj. Tetapi ketika cerita Isra Mi'raj itu kan ada orang yang menerangkan kendaraan Nabi itu diikat di tiang atau di jendela atau di pintunya Masjid Al-Aqsa. Pertanyaannya, masjid yang mana? Wong ketika Umar datang tahun 637 itu tidak ada bangunan. Nabi tahun 620 Mi'raj itu pasti juga tidak ada bangunan. Jadi tidak usah bingung. Yang penting itu cara memahami ayat. Coba buka surat Al-Isra ayat 1. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Silakan dibaca terjemahnya. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ayat yang menyebut dua masjid itu ada di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin. Jadi Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata-kata masjid itu banyak ditafsir, termasuk riwayat yang umum kita dengar. Masjid di sini itu ditafsir bangunan. Padahal bangunan di Yerusalem itu sudah hancur sejak tahun 70 Masehi. Dan terbukti ketika Umar bin Khattab tahun 637 dan dicatat oleh sejarah. Itu juga tidak ada bangunan. Ya kan? Artinya kita harus memahami ayat yang mengatakan subhanalladzi asra bi abdi min masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata masjid itu jangan ditafsir sebuah bangunan, tapi areal. Apa? Areal. Jangankan Aqsa, Masjid Haram yang disebut di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, apakah ketika Nabi Isra Mi'raj tahun 620 itu sudah ada bangunan masjid di Haram? Tidak ada. Yang ada itu cuma Ka'bah. Tapi bangunan masjid di sekitarnya itu belum ada. Jadi kembali lagi, kalau nanti membaca, menelaah, mendengar, berdiskusi tentang ayat subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kata masjid itu jangan ditafsir bangunan, tapi apa? Areal. Jadi yang besar kemungkinan areal itu ini, yang sekarang disebut Haram Asy-Syarif. Yang kotak kecil ini, yang kotak besar ini adalah kota tua Yerusalem. Tapi inilah Haram Asy-Syarif. Ada The Dome Rough, ada Masjid Qibli. Nah ini nanti juga perlu tahu. Itu catatan yang perlu kita pahami tentang makna surat Al-Isra. Ayat berapa tadi? Ayat pertama. Ketika Yerusalem sudah dibebaskan oleh Umar bin Khattab, Yerusalem itu selama 450 tahun, 4,5 abad, aman dan damai. Jadi ketika Umar sudah meninggal, diganti yang lain-lainnya sampai kepada diganti oleh Bani Umayyah menjadi khalifah. Habis Bani Umayyah diganti Bani Abbasiyah. Habis Bani Abbasiyah diganti Fatimiyah. Selama 450 tahun
Yerusalem ini tenang dan damai dan menjadi kotanya 3 agama. Berapa ratus tahun damai? 450 tahun. Hanya ketika Bani Fatimiyah itu ada khalifah yang sedikit berbeda, berlaku kejam, mulailah kacau lagi di Yerusalem. Sampai akhirnya pada tanggal 27 November tahun 1095, Paus Urbanus II, pemimpin gereja Katolik Vatikan, mengobarkan perang salib pertama untuk merebut Yerusalem. Ajakan dari Paus Urbanus II, penguasa Vatikan itu, mendapat sambutan meriah dari banyak negara-negara yang Nasrani. Kenapa? Karena Paus Urbanus II mengatakan siapa yang berjuang membebaskan Yerusalem, maka diampuni dosanya. Itu terjadi perebutan dan peperangan yang luar biasa. Cuma menarik dan tragedinya adalah niat awalnya perang salib pertama itu kan ngerebut Yerusalem, ya kan? Tapi tentara ini sesampai di Yerusalem yang dibantai itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena di dalam tentara salib itu mungkin ada tafsiran bahwa dulu orang Yahudi ini kan yang menganiaya Yesus. Kan Yesus dianiaya sampai disalib menurut keyakinan orang Kristen itu kan dilakukan oleh orang Yahudi. Maka ketika dia menguasai Yerusalem, yang dibantai itu orang Yahudi. Itu terjadi tragedi yang luar biasa. Orang Yahudi diusir kembali. Tidak boleh menetap di Yerusalem. Tetapi ini semakin hari semakin, kan yang dibantai orang Yahudi kan ya. Tapi belakangan ada orang yang namanya Renat dari Katilan. Setelah Raja Baldwin IV, Raja Baldwin itu adalah raja yang menguasai Yerusalem. Itu raja yang baik. Ketika Raja Baldwin itu meninggal dunia, maka ada orang yang namanya Katilan ini, dari Katilan ini, Renat Katilan, itu mengganggu orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam yang dekat-dekat Yerusalem itu kalau naik haji kan lewat Yerusalem. Itu banyak diganggu gitu. Bahkan sampai akhirnya ada kata-kata kita rebut nanti Mekah itu. Nah, gara-gara omongan itulah ada orang yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi menghimpun tentara kaum muslimin itu untuk merebut Yerusalem. Jadi tanggal 2 Oktober 1187, jadi tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi merebut Yerusalem. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini persis Umar bin Khattab. Jadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi ini menguasai Yerusalem, semuanya diampuni. Bahkan ada petinggi gereja yang keluar dari Yerusalem dengan membawa hartanya. Dalam satu kereta itu isinya emas. Itu kata orang-orang yang lain, itu rampas saja itu. Dia melarikan diri itu. Tapi Salahuddin sebagai pemimpin tidak. Biarkan dia dalam keadaan aman untuk mencari tempat sesuai dengan keinginannya. Dan sejak itu Yahudi boleh masuk lagi ke kota Yerusalem. Bukan hanya itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga memfasilitasi para penziarah. Karena ini kan kota suci 3 agama. Baik orang Yahudi, baik orang Nasrani maupun orang Islam yang berziarah ke Yerusalem dilindungi keamanannya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu persis perilakunya kayak Umar bin Khattab. 3 agama itu dilindungi. Nah, persoalannya menjadi lain lagi ketika Salahuddin Al-Ayyubi sudah meninggal dunia. Terjadi lagi perebutan
demi perebutan di Yerusalem. Sampai akhirnya tahun 1517 Yerusalem dikuasai oleh Turki Ottoman. Pernah mendengar Turki Utsmani? Pernah mendengar nggak? Atau kalau bahasa Inggrisnya itu disebut Turki Ottoman. Jadi kalau perang itu semangat apa ngantuk? Semangat. Jadi ketika Salahuddin Ayyubi itu membebaskan Palestina atau Yerusalem, itu di dalam keadaan ngantuk apa di dalam keadaan semangat? Semangat. Ya kalau orang ngantuk ya nggak bakal bisa mengalahkan Yerusalem. Jadi tahun 1517 Yerusalem dikuasai oleh dinasti Turki Ottoman. Dinasti mana? Dan ketika Turki Ottoman itu diperintah oleh Sultan Sulaiman, ini tembok-tembok itu mulai diperbaiki lagi, dibangun, yang hancur dibangun. Nah, yang menarik lagi adalah ketika Umar bin Khattab menguasai Yerusalem itu, ada bangunan atau tidak? Tadi ini batu yang dibersihkan oleh Umar sebagai yang diperkirakan fondasi Haikal Sulaiman itu, kemudian pada tahun 691 ketika Marwan bin Malik menjadi khalifah, itu dibangun. Jadi batu itu dilindungi, yang bangunannya sekarang sampai hari ini kita lihat ini. Jadi bangunan ini dibangun tahun berapa? 691 Masehi. Walaupun kubahnya ini dibuat dari emas, tetapi terkenal menjadi kubah batu. Kenapa disebut kubah batu? Karena kubah itu di dalamnya menutupi batu itu. Jadi kayak begini ya kubahnya, di sini tuh batunya. Makanya orang walaupun itu dari emas disebut kubah batu. Nah ini kan kubahnya ini kalau dari dalam, ini batunya. Jadi kembali lagi bangunan ini baru ada tahun 691. Umar ke sini tahun 637. Jadi belum ada. Jadi tidak ada bangunan. Nah, kembali lagi tahun 1517 dikuasai Turki Ottoman, dan Turki Ottoman juga membangun bangunan berupa tembok-tembok dan bangunan-bangunan yang lain. Sampai akhirnya tahun 1917 seorang menteri luar negeri Inggris yang bernama Balfour membuat deklarasi yang mengizinkan orang Yahudi untuk membuat negara di Yerusalem. Kenapa Menteri Luar Negeri Inggris itu bersimpati kepada orang Yahudi? Ini ceritanya begini. Ini bedakan antara Yahudi, Israel, dan Zionis. Jadi negara Israel yang sekarang itu dasar hukumnya, kalau kita apa? Dasar negaranya apa? Indonesia ini apa? Lah di sana itu adalah Zionisme. Zionisme ini sebuah paham yang dibuat oleh seorang Yahudi yang lama di Eropa. Jadi karena dia itu lama di Eropa, zaman Hitler, Jerman, orang Yahudi itu banyak yang dimasukin ke dalam ruang gas, dibunuh, dianiaya. Nah itu 1896 ada orang yang namanya Herzl itu membuat konsep negara yang disebut negara Zionis itu.
Jadi ketika Herzl ini masih hidup, dia itu datang ke Sultan Turki Ottoman. Karena Turki Ottoman kan menguasai Yerusalem. Dia minta kepada Turki Sultan Sultan Hamid kedua untuk mendirikan negara di Yerusalem. Tapi ditolak oleh Sultan Sulaiman. 3 kali konon ceritanya dia menghadap ke Sultan Hamid II, ditolak karena dia sakit hati, langsung dia mencari siapa musuhnya Turki Ottoman itu. Nah, di antaranya ya Inggris, Prancis. Maka dia mendekati orang-orang itu. Inggris mengatakan, oke, kamu saya bantu. Maka dikeluarkanlah deklarasi Balfour tahun 1917 itu. Asal kamu mau membela saya untuk memerangi Jerman. Jadi waktu itu Inggris perang dengan Jerman. Jadi karena orang-orang Yahudi itu membantu Inggris melawan Jerman, ya akhirnya keluarlah deklarasi Balfour itu untuk mendukung orang Yahudi mendirikan negara di Yerusalem. Tahun 1947 PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan keputusan Palestina dibagi 2, negara Yahudi dan negara orang-orang Arab. Kota suci ini kota tua ini atau kota Yerusalem itu tidak dimiliki negara Yahudi, tidak dimiliki oleh negara Arab, tapi di bawah pengawasan internasional. Itu keputusan PBB tahun 1947. Tapi tiba-tiba tahun 1948 Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Ditambah lagi tahun 1967 terjadilah perang. Israel itu dikeroyok oleh negara-negara Arab. Lah kok negara Arab yang ngeroyok itu pun kalah perang. Sehingga dia merajalela seperti sekarang ini. Itulah sejarah panjang negara Palestina atau Yerusalem itu, sehingga sekarang menjadi seperti ini. Jadi kita sekarang yang hidup di zaman mutaakhir ini, marilah kita jangan ngompor-ngompori semakin menjadi panas situasinya itu. Mestinya kita itu berpikir begini loh. Zaman Umar bin Khattab saja, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam itu bisa hidup rukun. Makanya Yerusalem itu terkenal menjadi apa? Satu kota 3 agama. Umar bin Khattab itu bisa. Kenapa sekarang tidak bisa begitu? Nah, mungkin ada yang bantah. Ya zamannya Umar itu kan dia tidak minta jadi negara. Sekarang kan dia minta menjadi negara. Oke, kalau begitu kenapa kita tidak bisa mencontoh Vatikan? Jadi kalau kamu melihat Vatikan itu negara kecil, hanya beberapa kilometer. Tapi di tengah-tengah negara Italia. Jadi negara Italia, di tengahnya itu ada kota Vatikan. Itu kecil, hanya beberapa kilometer. Itu negara itu. Bisa kan berdiri? Paling tidak di zaman modern ini sudah ada contoh. Vatikan itu negara kecil yang ada di dalam negara besar yang namanya Italia. Bisa. Nah, kenapa sekarang ini kita ngikuti Umar bin Khattab? Atau kita kembalikan seperti keputusan PBB tahun 1947. Ada 2 negara, yaitu negara Yahudi dan negara orang Arab, karena mayoritas yang Muslim itu Arab. Dan Yerusalem ini supaya tidak gegeran, tidak menjadi wilayah negaranya Arab dan juga tidak menjadi wilayahnya negara Yahudi, di bawah naungan internasional. Kenapa tidak begitu? Oleh karena itu, marilah kita prihatin mendengar situasi saat ini. Tapi marilah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Yerusalem itu benar-benar menjadi kota 3 agama dalam satu kota, persis ketika Umar bin Khattab. Ini sudah ada contohnya loh.
Nah, mudah-mudahan kalau sekarang kamu misalnya dibantah orang loh, dulu zamannya Umar itu dia tidak minta jadi negara, sekarang dia kan minta jadi negara. Ya nggak apa-apa, sekarang sudah ada contohnya juga Vatikan. Yang penting itu damai. Kenapa ini kok hari ini siapa menghantam siapa? Hari ini Israel itu gila-gilaan membantai orang di jalur Gaza. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali lagi, jangan lupa nanti setiap kamu sholat, di sujud terakhirmu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedamaian di wilayah Yerusalem ini. Karena Umar sudah bisa melakukan itu selama 450 tahun, aman dan damai. Ya, jadi mari kita tidak bisa berbuat apa-apa, mau nyumbang yang kurang fasilitas, mau ikut perang yang nggak punya senjata, yang bisa kita lakukan sekarang dan setiap saat adalah berdoa. Dan saya mohon setiap sholatmu ya 5 waktu itu, di sujud yang terakhir, minta kepada Allah supaya Yerusalem dan sekitarnya ini menjadi negeri yang aman dan nyaman bagi 3 agama yang menganut di sana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.